Selamat datang di channel resmi RKO Vita Store. Saya Bang Dani, saya reviewer baru dan ini segmen Dandani HP. Pokoknya tonton aja, ini video yang pertama. Nah, ini dapat pasien di Redmi Note 5A. Ini sudah kita siapin LCD-nya. Nanti kita akan pasang. Keluhannya itu di samping LCD-nya pecah. Ini pecah di sini parah ya. Nah, ditambah lagi di sini juga ada tombol powernya. Ini susah lah pokoknya, keras atos ya kayak ini. Nah tuh atos lah pokoknya. Terus kita membaikinya ini enggak seperti teknisi-teknisi biasanya mereka punya alat yang lengkap, kita enggak. Kita ya sederhana aja lah ya, kita dari nol pokoknya usaha ini. Nah yang mau ikutin usaha ya ikutin aja channel-channel kita. Nah ini dia alatnya ya biasa ya, ada obeng-obengan, terus ya tadilah ada kayak buat ngungkit-ngungkit LCD, terus ada lemnya juga biasa, ada sikat gigi juga itu, dan pastinya ada korek dari Alfamart. Ini nanti buat bongkar LCD-nya. Nah terus sekarang apalagi, oh ada karet juga, ditambah lagi nanti buat ini ya, buat ngerapetin LCD-nya. Nah sekarang langsung aja kita bongkar nih. Dan terlebih dulu kartu harus diperhatikan, kartu orang soalnya. Ini orang biasanya lebih penting kartunya daripada HP-nya. Jadi kalau sampai kartunya hilang, waduh, mumet dah semunggo. Ya jadi kita simpen dulu nih kartunya. Nah oke, langsung aja kita bongkar tahap per tahapnya. Pokoknya tonton terus video ini ya. Nah karena saya ini tidak punya kuku, tuh kukunya habis, jadi kita menggunakan ya alat inilah, tool ala kadarnya. Ini bekas dari tempered glass atau anti gores kaca. Nah, di sini harus hati-hati ya, ada fingerprintnya. Biasanya pasti ada soket ya di sini di belakangnya. Jadi benar-benar harus hati-hati kalau sudah sampai di sini. Langsung ambil aja toolnya buat kita ngelepas soketnya. Ini paling penting nih guys. Bro lah berdoa, yorek berdoa larek ya. Nah terus habis itu kita harus membongkar. Yang paling pertama itu adalah baterai, ini paling penting. Tapi coba dulu nih tombolnya, karena tadi kan rusak. Ternyata bagus masih ini bro, bagus nih bro. Jadi yang rusak berarti cuma itu aja, yaitu di casingnya. Nih tuh masih bagus kan. Ntar nih kuku saya ada kotor, tak bersihin dulu. Nah sekarang kita matiin aja HP-nya aja ya, supaya lebih aman, lebih safety. Tapi kalau memang menemukan HP yang kayak gini nggak bisa touchscreen-nya, ya udah biar aja, nggak usah dimatiin, langsung nanti dicabut baterainya aja. Sekarang kita buka baut-bautnya. Ada 3 baut nih buat klem di soket baterai ya. Kita buka dulu aja. Nah ini nomor 1 yang pokoknya harus dibongkar, yaitu di baterainya ya, jangan yang lain dulu, karena itu memang benar-benar paling penting supaya nggak terjadi short. Takutnya ada short aja sih, jadi harus kita pastiin powernya itu sudah tidak ada lagi di sistem HP-nya. Kita coba buka yang ini nih, kita buka dulu. Nah oke, kita buka. Terus di sini ada soket LCD juga, kita buka juga. Nah sebenarnya kalau yang sebelah kanan ini nggak perlu dibuka juga nggak apa-apa sih, tapi kalau mau dibuka juga nggak apa-apa, karena dia itu kan fleksibel dari mesin ke ini ya, kemana, ke charger ya. Nah ini ada LCD-nya, dan pastikan bahwa LCD-nya ini kita perhatikan dulu nih soketnya di mana gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu, kita nggak bongkar semua HP-nya. Nah, karena ada soketnya itu letaknya di atas ini, ya kan, di atas, terus sama di bawah nantinya ada soketnya ini juga, atas dan bawah aja. Jadi kalau sudah tahu soketnya di atas sama bawah, kita nggak perlu bongkar mesin atasnya, ya kan, buang-buang waktu, ya kan. Lebih baik kita ngerjakan lagi nanti unit lain. Nah lumayan lah, cuannya gede bro. Nah langsung sekarang kita bongkar aja baterai dulu, tapi ya karena kan baterainya ini di bawahnya ada soket. Waduh kok elek gini ya, biasa lah, ini kan barang distributor ya, jadi ya bisa dikatakan rekondisi, jadi barangnya ya agak-agak dimaklumi lah kayak gini. Coba kita cabut lagi yang satunya. Ini kan ada 2 nih, ada 2 lem dari baterainya ini, gimana ya, bagus apa enggak satunya. Kita coba tarik lagi, bismillahirrohmanirrohim. Iya ke atas ya bro. Wah atas rek, aduh, atas tenan nih. Mudah rasuwe. Aduh sobek juga bro ternyata bro. Ya wis lah, nggak apa-apa, biarin aja. Sekarang kita pakai tool ini dulu, tool buat ngungkit-ngungkit dari baterai.
Tapi hati-hati ya, di sini kalau kita ngungkit-ngungkit itu takutnya kena itu ada fleksibel dari mesin ke mana nih ke charger ya. Ya tetap harus hati-hati. Sampai goyang kameraku, Bro. Aduh, tak benerin dhisik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, perhatiin di sekelilingnya ini, pokoknya tetap harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Ya cukup sampai di sini aja, jangan terlalu dalam lagi, nanti takutnya kena soketnya. Nah, ini karena baterainya ini ya covernya ngeletek atau ngelupas, jadi kita benerin dulu aja supaya ya terjaga lah kualitasnya ya, biar rapi juga paling enggak. Jadi kita servis itu harus belajar rapi juga lah. Walaupun alat sederhana, tapi kita harus tetap rapi supaya customer itu atau pelanggan puas, Rek. Oke lanjut ya bro, jadi kita bongkar nih sekarang di flexible chargernya, kita wajib bongkar karena di sini ada soketnya. Kenapa kalau nggak kita bongkar? Ya kita tarik nanti patah, nanti masangnya juga nggak bisa. Jadi karena soketnya di sini ada, jadi harus kita bongkar dulu. Nah ini sudah kebongkar semua. Sekarang kita PR-nya yaitu melepas LCD-nya supaya aman. Siapin korek, kemudian kita siapin juga yaitu namanya lakban. Ya nanti koreknya buat membakar inilah, bakar sekeliling LCD buat kita ngangkatnya itu gampang gitu. Karena kita kan nggak punya alat lengkap, ya kita sederhana aja menggunakan korek ini juga cukup lah, nggak begitu lebay dengan alat-alat yang banyak baru kita bisa kerja, itu enggak juga. Jadi kalau kita ada niat juga pasti ada pelakunya. Pelakunya ya duit itu maksudnya. Nah sekarang kita coba pasang pakai lakban dulu supaya nanti percikan dari LCD-nya ini nggak kena ke tangan kita. Sayang lah tangan kita yang super mulus ini kalau kena LCD kan berdarah, nggak bisa menyentuh wanita lagi. Oke lanjut kita buat membakar-bakarnya. Hati-hati tetap ya, walaupun menggunakan korek juga panas, tetap hati-hati. Pokoknya selalu waspada. Safety itu nomor satu ya. Kebersihan, safety itu saling keterkaitan. Kita bakar dulu sekelilingnya buat panas dan nanti kita ngangkat LCD-nya itu gampang gitu loh, Rek. Nah, sekarang kita waktunya buat nyongkel-nyongkel LCD-nya. Ini sudah agak gampang ya, karena kan memang sudah kita panasi dan memang ada sebagian yang sudah pecah. Kalau yang belum pecah itu memang agak sedikit menggunakan tenaga. Ini contohnya, aduh sampai goyang kamera aku, Rek. Nah, ini kita misalkan masukin itu agak susah. Kalau bawah ini kan masih tidak pecah, jadi agak keras, jadi harus ditekan-tekan dikit. Tapi korek itu sangat membantu banget karena kita tidak punya blowernya. Nah, kena kan? Terus aja digesek terus, tapi tetap hati-hati karena ini kaca bisa menggores tangan kita yang super mulus ini. Ini tinggal dikit nih Rek, jadi tetap harus buangnya itu di sampah ya, pakai kantong plastik juga cukup lah. Kantong kayak plastik kayak gini juga cukup, warnanya hitam biar nggak mencolok gitu kalau ada kotoran. Jadi tetap harus bersih nih bekas-bekas atau sisa-sisa percikan kacanya. Ini tinggal sedikit aja, kita coba bakar lagi ya, karena supaya dia lebih mudah untuk ngeleteknya. Jadi kita bakar dulu di atasnya ini. Nah tetap hati-hati, di bawah ada plastik, takut kebakar juga plastiknya nanti ya. Sepele lah maksudnya, sepele maksudnya itu, tapi tetap harus hati-hati loh. Ini karena api, jangan bermain-main dengan api, apalagi main sama hati. Aduh susah itu. Jadi kita bakar dulu biar nanti lebih gampang untuk ngelupasnya. Nah sekarang kita cungkil-cungkil dulu. Oke. Kalau udah semuanya, udah kita congkel, tetap harus kita bersihin semua sekeliling dari framenya ini ya, supaya nanti LCD-nya itu benar-benar nempelnya itu maksimal, tidak ada celah-celah lagi. Nah ini kayaknya agak sobek, bukan sobek, ini patah nih sudah framenya nih. Ya tapi nggak apa-apa, ini masih bisa aja sih. Karena kan orangnya juga nggak mau, katanya budgetnya segitu aja. Jadi ya udah, ini kita akali dengan nanti lemnya ditebalin di ujung-ujung sini. Ini sudah patah nih di ujung ini framenya, karena kan bekas jatuh nih HP-nya. Jadi tetap ya, kita bersihkan semua sekeliling framenya ini supaya LCD-nya itu nempelnya maksimal, pokoknya total the best lah. Terus kita pakai kuas juga, ini kuas yang kasar ya, jadi supaya ada sisa-sisa ya, sisa-sisa dari perintilan-perintilan apa ya, butiran-butiran lem itu jadi bersih kalau menggunakan ini kuas yang kasar ya, yang keras pokoknya lah.
kayak gitulah pokoknya. Ini bersihin dulu ya, wajib lah. Setelah itu LCD sudah siap, kita tidak langsung masang, kita nggak akan masang lemnya ndak. Jadi kita coba dulu fungsionalnya, fungsinya seperti apa, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Kita coba dulu, nanti kalau nggak sesuai bisa kita retur kepada penjual LCD-nya. Pasang dulu soket yang paling bawah, terserah sih, ini bebas aja sebenarnya. Nah, kita pasang soketnya. Yang penting kedua soket ini harus benar-benar kepasang. Ini yang untuk di touchscreen-nya, yang ini, kemudian yang di atasnya ini adalah yang buat LCD-nya. Sekarang kita pasang. Baru kita pasang baterainya ya. Terakhir baterai kita pasang juga. Dan langsung kita coba nyalanya, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Kita coba aja nyalakan langsung. Nah, udah nyala nih. Terus habis itu kita coba ya, uji coba semua fungsi dari touchscreen-nya. Ini kebetulan alhamdulillah polanya dikasih tahu sama yang punya. Tapi kalau kita misalkan nggak tahu polanya ya enggak apa-apa, pilih di dial aja, nanti ketik 1 2 3 itu nggak apa-apa, itu juga insya Allah udah cukup. Ini kita coba nih, geser-geser. Jadi biar tahu fungsi dari touchscreen-nya itu bagus atau enggak, kayak gini lah. Caranya gini aja, ini sudah cukup sih kalau menurut saya, udah cukup karena kebiasaan seperti ini aja. Tapi itu kebiasaan baik ya, daripada kita nggak coba kan nggak baik. Kita coba, atau yang misalkan kita nggak tahu polanya atau kuncinya, orangnya lupa, kita bisa mencobanya menggunakan ya dial lah, atau tekan tombol yang 1 2 3 banyak itu di menu dial, menu panggilan. Tapi lebih baik kita coba dulu kayak gini kalau memang bisa. Nah, dialnya kayak gini, bisa ngetik 1 2 3 sampai dengan 10. Coba lagi bintangnya juga, pagarnya juga dicoba, semuanya dicoba fungsionalnya. Pokoknya kalau memang fungsinya oke ya baru kita pasang LCD-nya. Kemudian kita buka juga segelnya ini, segel LCD-nya, karena kan sudah dirasa bahwa ini sudah oke, jadi tidak apa-apa kita buka aja. Nah, pada saat buka ini kenapa kok dibuka gitu, supaya ya rapi dan nggak kelihatan ada segelnya. Sebenarnya ada fungsi lain juga, jadi ini kan menambah ketebalan LCD juga, walaupun secara milimeternya ini tipis banget, tapi tetap kita buka ya, tetap akan menambah secara hitungannya, akan lebih tebal LCD-nya. Jadi harus kita buka, bukanya kayak gini aja. Untuk depan itu ya cukup sampai di sini aja karena ada plastiknya, yang penting udah putus. Nah, kemudian dalamnya ini nanti kita bisa menggunakan minyak kayu putih atau apa, pokoknya intinya sampai bersih. Ini segelnya ini tidak ada lagi. Nah, untuk bersihin segelnya ini cukup dengan kuku, tapi tetap hati-hati karena LCD ini kan namanya juga kaca ya. Jadi kalau kita terlalu menekan bisa pecah nanti LCD-nya. Bersihnya kayak gini aja, cukup menggunakan kuku kita. Nah, kemudian sisanya ini, nah seperti yang saya bilang tadi di video tadi, bahwa harus kita membersihnya menggunakan yaitu minyak kayu putih supaya lebih hilang lah bekas-bekasnya. Kalau enggak ya nggak hilang. Nah, ini ada plester ya, ini kita buat nambahin di ini nih, di tombol powernya, karena kan ada keluhan tombol power bahwa tombol powernya itu nggak berfungsi dengan baik ya, memang keras ya. Jadi kita tambahan ini, bantalannya kita tinggiin ya, bisa sampai 4 lah, 3 atau 4 tumpukan kayak gini nih. Plester kayak gini udah cukup sih, saya rasa udah cukup nanti supaya penekanannya itu bisa lebih pas gitu. Kalau sebelumnya kan ditekan susah. Nah, sekarang kita potong-potong dulu, kita tempelkan, dan nantinya harapannya itu tombol powernya itu berfungsi dengan baik. Oke, dan saatnya kita masang lemnya. Jadi kita pasang lemnya itu seperti penjelasan saya bahwa harus hati-hati dan harus rapi ya. Plus itu rata yang paling penting, supaya nanti nggak ada celah. Kalau ada celah nanti LCD-nya gampang pecah. Itu yang sering terjadi, teknisi-teknisi itu memasangnya ala kadarnya supaya mendapatkan cuan yang gede. Ini janganlah, kalau bisa kita ya prioritaskan kualitas. Ya walaupun ini nanti kita baikin ternyata nggak rusak-rusak ya, bukan masalah rezekinya di situ, tapi dari omongan dia ke tetangga-tetangga itu nantinya, wow di sana tuh servisnya bagus loh gitu. Jadi kan orang secara otomatis akan larinya ke kita juga. Jadi masangnya ini, buat lemnya ini harus bener-bener rapi ya dan rata. Nah, sekarang kita pasang LCD-nya. Hati-hati ya, tetap hati-hati karena memang ya ini adalah lem. Jadi kalau kita sudah masang, dilepas lagi kan agak susah. Ya bisa aja, cuma nanti lemnya itu mengurangi daya rekatnya. Jadi terus hati-hati aja pokoknya. Nah, kemudian kayaknya ada yang lupa nih guys. Ada lupa, kita belum memberikan double tip ya, tapi nanti dulu nggak apa-apa, kita pasang dulu soket-soketnya.
double tip di baterai maksud saya itu kurang, lupa lah tadi. Ini sekarang kita lepas dulu, ada double tipnya juga di soket touchscreen-nya. Ini kita lepas dulu supaya bisa lengket ya, jadi supaya nggak gerak-gerak gitu. Safety lah pokoknya kalau ada double tip itu, supaya nggak gerak-gerak soketnya. Terus kemudian soket LCD-nya kita pasang juga di sini. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi, yaitu double tipnya kurang karena di sini ada bekas double tip dari baterainya yang sudah tak buang tadi ya. Sudah kita bersihkan karena anggap aja udah tidak patas, nggak akan lengket lagi. Jadi kita nambahkan double tip, ya cukup 2 aja double tipnya, nggak perlu lebih juga, nggak perlu banyak-banyak. Karena nanti suatu saat kalau kita mau bongkar lagi juga nyaman lah ya. Oke, kita kelupas juga double tipnya karena ini tempatnya dari baterai. Kemudian pasang baterai, nyalakan dulu, kita akan ngecek kembali karena terkadang kan kita sudah lepas, kita pasang lagi, terkadang itu nggak sesuai, nggak cocok lah atau nggak pas ya soketnya. Jadi pada saat seperti ini kita coba juga ya, yaitu sambil menyalakan nggak apa-apa, kita nyalakan sambil kita masang komponen atau part yang lain. Nah, kita lihat, alhamdulillah guys, ternyata oke. Dan kita akan coba dulu pasang lagi, bukan coba ya, kita lanjut, maksudnya kita lanjut buat masang apa ini namanya, klem dari baterai kita pasang, klem dari soket-soket baterai dan LCD kita pasang dulu. Kalau udah langsung aja kita pasang covernya, dan terlebih dahulu kita pasang yaitu soket di fingerprintnya alias sidik jari. Kalau sudah terpasang soket dari sidik jarinya, baru kita tekan-tekan sambil pelan-pelan ya, karena kan ini masih basah, masih rentan. Jadi menekannya harus hati-hati, pokoknya pelan-pelan lah, sedemikian pelan mungkin supaya ndak ada pecah LCD-nya bro. Kalau pecah, aduh, mumet aku. Jadi harus bongkar lagi, ganti lagi. Jadi harus hati-hati, alon-alon tenan pokoknya rek. Alon-alon, terus pelan-pelan sekelilingnya ini ya. Pelan-pelan pokoknya lah, jangan sampai gerusa-gerusu, jangan sampai apa ya. Ya jangan sampai apa ya, buru-buru gitu loh. Jadi harus pelan-pelan. Kita coba nih tombolnya, on off-nya. Alhamdulillah rek, ini berfungsi lah ya. Paling tidak lebih berfungsi daripada yang tadi itu. Ini sebenarnya masih kurang sih. Bantalannya kurang tebal nih sebenarnya nih. Kalau lebih tebal mungkin lebih oke, tapi tidak apa-apa. Ini sudah termasuk lebih bagus daripada tadi. Terus kita karetin HP-nya. Nah, kenapa kita menggunakan karet? Kalau menurut saya karet ini jauh lebih bagus daripada kita menggunakan penjepit. Ini kalau menurut saya aja loh ya. Kalau menurut nanti sampean-sampean gimana ya, ya terserah, monggo. Tergantung enaknya gimana. Karena kan kalau menurut saya itu karet itu rata gitu. Kalau kita dari atas ke bawah kayak gini, kemudian nanti kita nyilang gitu, itu semuanya, semua ruangan lingkupnya itu dari semua sekeliling LCD itu kena tekanan kalau menurut saya. Jadi tergantung enak aja lah. Intinya kita harus memberikan tekanan ya supaya lebih presisi dari LCD atau touchscreen-nya ini kepada frame dari HP-nya. Nah, untuk pemasangan karet ini juga jangan terlalu kencang ya. Karena saya juga pernah mengalami pada saat kencang, terlalu kencang, ini yang ada malahan LCD-nya pernah pecah sekali yang pecah. Yang banyak itu berkali-kali malah justru fungsi touchscreen-nya itu hilang. Jadi nggak berfungsi lagi touchscreen-nya, jadi malah error gitu. Atau ghost touch ya, kata orang-orang luar tuh kayak gitu. Jadi itu malah mending, malah kadang yang nggak bisa sama sekali touchscreen-nya. Jadi untuk ngencenginnya ini jangan terlalu kencang. Misalkan kayak gini paling 3 kali putaran aja, dikendorin dulu karetnya 1, kemudian tambahin lagi 2, terus tambah lagi 1, 3, udah cukup sih segitu aja. Jadi tergantung ya perasaan kita lah, harus pakai perasaan. Ini 1 kali lagi udah cukup, 1, terus kemudian 2, dan 1 lagi kita tambahkan sampai dengan 3, itu udah cukup, jangan 4, kalau 4 bisa kekencengan. Nah, kurang lebih seperti itu nih bro. Jadi sudah rapi. Nah kan, ini bisa sampai lihat sendiri, anda lihat sendiri kalau sudah kayak gini. Ini justru malahan semua ruang lingkupnya kan ini tertekan semua, jadi rapi gitu. Kemudian setelah selesai nanti dibersihin sekelilingnya, wajib dibersihin ya sebelum dikasihkan kepada customer. Tapi alangkah bagusnya kalau menurut saya itu nggak langsung hari ini. Loh, kok nggak mau nih? Loh, piye iki? Coba lagi. Alhamdulillah, tak kira rusak. Ternyata memang tombolnya tadi saya bilang kurang
ada bantalan, tapi tetap bisa ini. Cuma memang harus ada tambahan bantalan harusnya. Nah, bisa itu. Tapi lebih baik lah daripada yang pertama tadi, komplainan orangnya. Pokoknya sekali lagi jangan lupa semuanya dibersihin sampai rapi sekelilingnya. Anggap aja 1 hari kalau menurut saya itu, atau 12 jam itu, atau 8 jam juga bisa dikasihkan ke orangnya supaya hasilnya maksimal. Kalau enggak lengket. Oke, cukup aja. Salam sukses.